pesat sektor e-commerce dan munculnya teknologi digital seperti big data, kecerdasan buatan, komputasi awan, dan robotika mendorong penerapan teknologi baru di berbagai organisasi. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi informasi atau TIK telah mengubah cara organisasi menjalankan bisnis secara drastis. Implementasi teknologi di tempat kerja telah mengubah komunikasi antar dan intra-organisasi, menyederhanakan proses bisnis, dan memberikan manfaat seperti peningkatan produktivitas, kesejahteraan karyawan, dan kepuasan pelanggan. Untuk mencapai manfaat tersebut, perusahaan melakukan investasi besar dalam teknologi. Namun, investasi dalam implementasi TIK tidak selalu menjamin keberhasilan penyebaran dan seringkali menghasilkan pengembalian yang rendah. Menurut studi pasar menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan adopsi teknologi baru di organisasi di mana teknologi menghasilkan pengembalian investasi yang diharapkan, yaitu peningkatan kinerja di bawah 30%. Angka ini kurang optimis jika mempertimbangkan perusahaan yang dapat meningkatkan kinerja, tetapi tidak dapat mempertahankan peningkatan tersebut dalam jangka pendek. Mengingat konsekuensi adopsi teknologi terhadap kinerja organisasi dan struktur biaya pendapatan, kesenjangan pemanfaatan penerimaan teknologi tetap menjadi fokus utama dalam penelitian manajemen sistem informasi. Komunitas penelitian menunjukkan minat yang meningkat terhadap penerimaan teknologi dalam konteks pribadi dan organisasi hampir 3 dekade yang lalu. Pada tahun 2000, penelitian penerimaan teknologi telah menghasilkan banyak bukti tentang perilaku penggunaan yang terkait tentang adopsi. Banyak model atau teori telah diperkenalkan untuk memahami penerimaan teknologi yang secara kumulatif menjelaskan 40% varians dalam niat penggunaan teknologi. Model-model tersebut memilih akar di disiplin ilmu yang berbeda-beda yang membatasi penerapan teori-teori pada konteks tertentu. Misalnya, teori perilaku terencana dan teori tindakan beralasan menawarkan perspektif psikologis tentang perilaku manusia dengan memeriksa variabel-variabel seperti kontrol perilaku yang dirasakan sikap dan norma subjektif. Teori-teori ini memberikan wawasan umum tentang dasar-dasar sikap individu yang membuatnya dapat diterapkan pada berbagai konteks penelitian, tidak terbatas pada manajemen sistem informasi. Sebaliknya, teori difusi inovasi berfokus pada faktor-faktor khusus inovasi yang menentukan perilaku penggunaan dalam hal adopsi teknologi baru. Selain itu, model-model ini memiliki perspektif yang berbeda yang tercermin dalam jenis variabel dalam model seperti norma subjektif, faktor motivasi, faktor sikap yang terkait dengan kinerja teknologi, faktor sosial, pengalaman, yang kondisi juga yang mendukung. Pemilihan salah satu model membatasi temuan penelitian pada skenario dan kondisi tertentu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terpadu untuk merangkum variabel yang mencerminkan perspektif dan disiplin ilmu yang berbeda dan meningkatkan penerapan teori pada konteks yang berbeda. Untuk memberikan pemahaman holistik tentang penerimaan teknologi, Venkatesh menetapkan tujuan untuk mengembangkan teori penerimaan teknologi terpadu dengan mengintegrasikan konstruksi utama yang memprediksi niat dan penggunaan pelaku. Untuk mencapai tujuan ini, literatur penerimaan IS yang penting ditinjau untuk menyusun persamaan dan perbedaan teoritas dan kontekstual di antara teori penerimaan teknologi yang berasal dari 3 aliran penelitian, yaitu psikologi sosial, manajemen IS, dan psikologi perilaku. Selanjutnya, mengingat bahwa teori-teori tersebut berasal dari disiplin ilmu yang berbeda, mereka memberikan perspektif yang beragam tentang penerimaan dan adopsi teknologi. Teori terpadu tentang penerimaan dan penggunaan teknologi. Yang pertama, model teoritas Utaud menunjukkan bahwa penggunaan teknologi yang sebenarnya ditentukan oleh niat perilaku. Kemungkinan yang dirasakan untuk mengadopsi teknologi bergantung pada efek langsung dari tempat konstruksi utama, yaitu ekspektasi kinerja, ekspektasi upaya pengaruh sosial, dan kondisi yang mendukung. Efek prediktor dimoderasi oleh usia, jenis kelamin, pengalaman, dan kesukarelaan penggunaan.
Harapan kinerja. Sejauh mana seseorang percaya bahwa penggunaan sistem akan membantu mencapai peningkatan kinerja pekerjaan. Harapan usaha. Tingkat kemudahan yang terkait dengan penggunaan sistem. Pengaruh sosial. Sejauh mana seseorang merasa bahwa orang lain yang penting percaya bahwa ia harus menggunakan sistem baru. Kondisi yang memfasilitasi. Tingkat keyakinan seseorang bahwa infrastruktur teknis dan organisasi tersedia untuk mendukung penggunaan sistem. UTAU telah memberikan beberapa kontribusi pada literatur. Model ini memberikan wawasan empiris tentang penerimaan teknologi dengan membandingkan teori penerimaan teknologi yang terkemuka, yang seringkali menawarkan perspektif yang bersaing atau parsial tentang objek tersebut. UTAU juga menunjukkan bahwa faktor yang diusulkan mencapai 70% varians dalam niat penggunaan, yang menawarkan daya prediksi yang lebih kuat dibandingkan dengan model lain yang meneliti penerimaan, misalnya teknologi. Efek interaktif beberapa konstruksi dengan faktor personal dan demografis menunjukkan kompleksitas proses penerimaan teknologi yang bergantung pada usia, jenis kelamin, dan juga pengalaman individu. Karangan kerja atau asli dikembangkan untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan teknologi dalam konteks organisasi. Van Text DKK 2003, meskipun kemudian diuji dalam lingkungan non-organisasi juga. Van Text dan Siu 2012, Van Text 2016, selama bertahun-tahun atau menunjukkan penerapan yang luas yang meningkatkan generasi teori Van Text dan Siu 2012. Sekian, terima kasih.